Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pullback lebih dalam lagi. Seperti yang kita ketahui, pullback ini merupakan bagian dari topik market structure. Kita ingat kembali mengenai karakteristik market structure, yaitu sifatnya adalah mechanical. Tingkat mechanical dari market structure ini kurang lebih 90% sampai dengan 100%. Nah, dengan rules yang sudah kita terapkan sejauh ini, maka hasil mapping kita antara satu orang dengan yang lain itu seharusnya tidak jauh berbeda. Masih dapat berbeda karena ada beberapa faktor berikut ini. Yang pertama ada time frame, yang kedua ada titik start mapping, dan yang ketiga adalah pullback-nya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, mapping market structure ini dapat dilakukan di semua jenis market ataupun aset ataupun instrumen. Faktor yang pertama adalah time frame. Nah, ketika kita mapping market structure, apakah kita menggunakan multiple time frame analysis ketika mapping? Apakah kita menggunakan bertingkat? Jadi, mungkin kita mulai dari daily, kemudian turun ke H4, baru kita mapping, ataupun hanya menggunakan satu higher time frame saja, itu dapat berbeda. Nah, jika kita menggunakan multiple time frame analysis mapping, nah berapa tingkatan yang dipakai itu juga berpengaruh ke analisa kita, ke hasil mapping kita. Sebagai contoh, kalau kita memulai dari weekly, kemudian baru turun ke daily, baru turun ke H4, maka itu tentunya hasilnya dapat berbeda jika kita langsung memulainya dari daily, turun ke H4, itu tentunya berbeda. Nah, kemudian apa set time frame yang dipakai? Apakah kita memakai yang standar yaitu H4, M15, M1 ataupun mungkin lebih rendah lagi M15, M1, S5? Nah, tentunya pemilihan set time frame ini tentunya akan berpengaruh ke hasil mapping. Nah, faktor selanjutnya yaitu titik start mapping kita. Setelah tadi kita sudah menentukan aspek time frame, nah langkah selanjutnya kita akan menentukan titik start mappingnya. Kalau kita tidak memakai multiple time frame analysis mapping, maka kita akan mapping di satu higher time frame saja. Sebagai contoh, kita hanya mapping yaitu pakai higher time frame H4 saja, maka kita akan mapping di H4 saja. Nah, ini adalah pilihan titik awal mapping untuk tipe ini ya. Pilihan titik awalnya yaitu kita sesuaikan dengan higher time frame yang kita pakai. Misalkan kita memakai higher time frame kita M15, maka yang saya sarankan minimal kita tarik 1 minggu ke belakang, minimal. Kalau kita memakai higher time frame-nya H4, maka tariklah minimal 1 bulan ke belakang. Kemudian pilihan lain yaitu kita cari titik swing high tertinggi ataupun swing low terendah yang nampak. Jadi kita zoom out, kita tarik mundur, kita lihat swing high tertinggi ataupun swing low terendah yang nampak itu apa. Nah, kita mulai dari titik itu. Kita tarik satu titik ke belakang, swing ke belakang, kemudian baru kita maju sampai dengan terkini. Nanti kita akan praktek supaya lebih jelas. Nah, kalau kita memakai multiple time frame analysis mapping, maka titik awal mappingnya itu kita bisa pakai dari swing high ataupun swing low dari higher time frame-nya. Jadi misalkan kita mulai dari daily baru turun ke H4, maka dari swing high daily, swing high atau swing low, kita bisa ambil swing high ataupun swing low yang terbaru, kemudian kita berangkat dari situ untuk mapping ke H4-nya. Nah, untuk general rules-nya, aturan umumnya, semakin kita tarik jauh ke belakang, maka hasil mapping kita itu akan semakin akurat. Sebagai contoh, untuk time frame M15, ketika kita mapping M15, kalau kita bandingkan kita tarik 1 minggu dibandingkan dengan 2 minggu, tentunya akan lebih akurat hasilnya ketika kita tarik 2 minggu ke belakang. Begitu pula dengan time frame H4, ketika kita mapping, kita tarik mundur 1 bulan dibandingkan 2 bulan, maka tentunya akan lebih akurat yang 2 bulan. Makin tarik jauh ke belakang akan makin akurat. Nah, kemudian setiap kali kita charting, maka lanjutkan mapping yang sudah ada. Mungkin kita charting 1 hari sekali, maka kita akan perbaharui hasil mapping kita itu setiap 1 hari. Lanjutkan saja mapping yang sudah ada, mungkin ada sedikit revisi, akan tetapi lanjutkan terus saja. Tidak perlu mengulang lagi dari awal mapping ke belakang, tidak perlu. Cukup lanjutkan saja. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu mengenai pullback. Berapa sih minimal pullback
supaya valid yang kita pakai ketentuannya berapa. Nah, ini ada beberapa pilihan, kita sedikit refresh, yaitu pilihan yang pertama adalah fixed pips, yang kedua berbasis persentase, kemudian berbasis rasio Fibonacci, yang keempat memakai ATR, kemudian yang lain angka-angka lain berdasarkan hasil backtest teman-teman sendiri. Nah, tiap pilihan pullback ini, minimal pullback ini dari 5 pilihan ini, itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tetapi general rules-nya, makin kecil angka minimal pullback-nya, maka sifat mapping-nya itu akan makin agresif ataupun makin sensitif. Nah, akan tetapi walaupun dengan banyak pilihan ini, seharusnya hasil akhir mapping-nya itu akan kurang lebih sama, tidak jauh berbeda. Nah, kita bahas tipe yang pertama, tipe minimal pullback yang pertama, yaitu memakai fixed pips. Yaitu kita memakai pips yang sama di sebuah pair untuk seterusnya. Jadi misalkan di pair Euro USD kita memakai pullbacknya minimal mungkin 80 pips untuk H4. Nah, itu akan kita pakai seterusnya. Mungkin sampai mungkin 1 tahun kita baru revisi lagi. Akan tetapi kita memakai fixed pips yang sama untuk seterusnya. Nah, ini kelebihannya adalah tipe yang ini, yaitu simple. Kita terapkan sebuah pips dan langsung kita terapkan. Dan kita dapat pakai untuk seterusnya, tidak berubah-berubah. Kita tidak perlu menghitung ulang setiap waktu gitu ya. Kita pakai terus saja. Akan tetapi kekurangannya dengan fixed pips, maka tipe ini tidak dapat menyesuaikan dengan volatilitas harga. Jadi kalau misalkan harga sedang volatil, suatu pair ataupun suatu instrumen sedang sangat volatil, maka biasanya kalau kita memakai fixed pips itu kita cenderung akan kurang besar ya. Begitu pula sebaliknya, kalau volatilitasnya sedang rendah, maka biasanya fixed pipsnya ini, minimal pipsnya ini terlalu besar, jadi tidak terbentuk swingnya. Jadi kurang fleksibel ya, tidak dapat menyesuaikan dengan volatilitas. Nah, kemudian kalau kita memakai fixed pips, ini biasanya tidak dapat diterapkan di pair yang berbeda. Ketika kita memakai fixed pips, misalkan 80 pips di Euro USD, maka di pair yang lain, misalkan Euro JPY ataupun GBP USD, biasanya hasilnya akan kurang ideal. Dengan pair yang berbeda hasilnya akan kurang ideal, apalagi kalau instrumennya berbeda. Misalkan loncat ke XAU USD ataupun loncat ke BTC USD, kan itu instrumen yang berbeda. Tentunya hitungan pipsnya saja sudah berbeda. Otomatis fixed pip ini kurang dapat mengikuti kalau asetnya berbeda. Nah, intinya, kesimpulannya, tipe yang ini itu sederhana, simple, namun tidak fleksibel. Kemudian pilihan yang kedua yaitu berbasis persentase. Yaitu kita mengukur berapa persen pullback-nya dibandingkan dengan dari titik swing terakhir kita. Nah, ini kelebihannya, dia cukup dapat menyesuaikan dengan volatilitas harga terkini. Jadi ketika harga bergerak lebar, maka persentase ini kan otomatis akan dapat mengikuti pergerakan harga. Dengan demikian, ini juga dapat diterapkan di semua pair ataupun aset ataupun instrumen. Jadi tidak terlalu pusing. Cukup hitung persentasenya saja. Nah, kekurangannya apa? Tipe ini kurang cocok jika harga bergerak terlalu kencang tanpa adanya pullback. Seperti saat news misalkan. Misalkan di sebuah news, harga langsung rally terus, naik sangat besar ya. Nah, untuk dia pullback, biasanya kalau sudah terlalu besar, maka kalau 50% saja itu sudah memakan waktu cukup banyak untuk bisa dapat mencapai ke 50%. Ataupun misalkan 30% saja, terkadang itu cukup besar. Jadi terkadang perlu disesuaikan ya. Terkadang kita perlu tune up secara manual ketika ada case tertentu. Seperti saat high impact news ini. Nah, intinya apa? Kesimpulannya untuk berbasis persentase ini, dia sifatnya tuh reaktif dan juga fleksibel. Akan tetapi dalam case tertentu dia kurang cocok. Nah, tipe yang ketiga yaitu memakai Fibonacci. Ini hampir sama sesuai dengan
berbasis persentase, akan tetapi persentasenya memakai rasio Fibonacci. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa pilihan umum Fibonacci, golden ratio-nya yang sering dipakai, ini ya, 23,6, 38,2, 50, 61,8, dan 78,6. Nah, ini tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Nah, ini kelebihannya, yaitu semua kelebihan dari persentase based yang tadi itu sama. Kemudian tipe ini itu dipercaya lebih akurat dibandingkan memakai angka persentase yang biasa. Kalau angka persentase biasa mungkin kita memakai 30%, 40, 35, maka dengan memakai golden ratio dipercaya itu akan lebih akurat. Nah, kekurangannya apa? Sama dengan kekurangan persentase base tadi. Terkadang kurang cocok diterapkan kalau harga bergerak terlalu kencang tanpa pullback seperti saat news. Intinya, kesimpulannya, tipe yang Fibonacci ini itu sama seperti persentase based, namun dengan akurasi yang dipercaya lebih akurat. Nah, tipe selanjutnya berbasis ATR. Ini yang saya pakai. Ini memakai patokan average true range, yaitu rata-rata pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ATR-nya dikalikan dengan pengali tertentu ya. Kalau di SMCI kita memakai ketentuan ini. Untuk time frame H4 kita memakai 0,75 dari daily ATR. Kemudian untuk M15 kita memakai 0,4. Nah, untuk pair lain itu belum ada ketentuannya. Nah, kita memakai parameternya. Biasanya yang saya pakai parameter dari ATR itu biasanya memakai 50 EMA. Lengthnya 50, jadi dia mendeteksi 50 hari terakhir, dan smoothingnya dia rata-ratanya memakai smoothing EMA. Nah, ketentuannya begini, kalau kita memakai length yang lebih panjang, misalkan 200 gitu ya, nah itu akan lebih konservatif karena dia akan memakai rata-rata dari 200 hari terakhir. Kalau semakin kecil maka akan makin agresif, makin sensitif. Nah, kelebihan dari tipe ini berbasis ATR itu dia dapat mengikuti volatilitas harga terkini dan juga kita dapat atur sensitivitasnya. Dengan ATR kita dapat mendeteksi volatilitas harga, kemudian dengan mengatur parameter ini kita dapat mengatur sensitivitasnya. Nah, ATR ini dapat diterapkan di semua pair, aset ataupun instrumen. Nah, kekurangannya apa? Kita harus melakukan adjustment ataupun perhitungan ulang ATR dikali untuk tiap jangka waktu tertentu. Nah, sebagai patokan umum, kalau kita memakai higher time frame-nya di H4, maka kita sebaiknya menghitung ulang itu minimal sebulan sekali. Kalau kita memakai higher time frame-nya L15, sebaiknya kita mengukur ulang itu setiap 1 minggu sekali. Kesimpulannya, untuk berbasis ATR ini, dia fleksibel, namun perlu melakukan adjustment secara berkala. Saja, sekarang kita coba latihan di chart untuk membandingkan beberapa hasil yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, sekarang kita coba study case untuk membandingkan faktor time frame ini ya. Untuk membandingkan kita coba saja, kita buat case seperti ini ya. Kita coba, kita mapping di H4 only. Kemudian kita coba juga kalau kita mapping dengan case, kita mapping dari D1 kemudian turun ke H4, kemudian di case lain kita coba mapping kalau kita dari weekly ke daily ke H4. Kita coba buat seperti ini ya. Kemudian kita juga coba buat kalau kita hanya mapping di M15 only. Kita coba buat study case seperti ini ya. Sekarang kita coba di 4 only dulu ya. Biasa kita coba pakai ATR saja ya. Ini di pair XAU. Pakai M50.
Nah, terkadang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, pakainya yang mana? Apakah angka terakhir ataupun angka tertinggi ataupun yang mana? Nah, ini juga menjadi cukup banyak pertimbangan ya. Kalau saya suka memakai pertengahannya. Kurang lebih ini misalkan 33 dan terendah 21 ya. Kurang lebih kan tengah-tengahnya di sini. Kurang lebih 28. Jadi dari 28 itu 28 dikali 0,75 ketemu 21. Jadi kita coba pakai 4 sama dengan 21. Kita coba untuk H4 only, patokan paling enak itu ambil dari swing high tertinggi, misalkan ini. Nah ini misalkan kita coba dari swing high tertinggi, kita coba mundur satu ke belakang, kita cari swing yang terbaru ke belakang. 41. Nah ini anggaplah kita swing low terakhir di sini. Dari sini ya kita lanjut seperti biasa. Kalau sudah berpengalaman seharusnya sudah cepat sekali mappingnya. Di sini turun. Turun ke sini. Dapat swing high yang baru. Nah ini 20. Oke. Dan dia break lagi ke atas. Swing low-nya di sini. Kemudian dia tidak ada yang close di atas. Oh, tidak ada yang close di atas. Nah, dia ke bawah. Oke. Ini kita pindah. Lanjut. Ini apakah 21? Oke. Jadi swing low terbaru. Swing high-nya di sini. Turun lagi. Apakah ini 21? Ya, mapping kurang lebih seperti ini. Kita lihat mapping. Nah, lanjut saja.
Panjang juga ya. Dan ini turun ke sini langsung. Turun. Swing high. Swing 21. Swing low. Swing high. Langsung saja. Swing low. Oke. Kemudian dia ini turun ke bawah. Jadi ini swing high. Swing low. Swing high. Dan ini turun lagi. Ini 23. Oke, ini juga swing. Ini 20 juga kah? Iya. Oke. Swing low. Ini dia tidak break ke bawah. Malah dia break ke atas, maka ini seharusnya jadi gini. Dan ini pindah sini. Oke, lanjut. Tidak sampai 20. Berarti selanjutnya di atas. Ini swing low. Panjang juga ini. Dia baru break sini. Oke. Oh, break di sini. Dia lanjut, dia break ke atas di sini. Sini. Jarum. Banyak jarum. Dan dia break ke atas. Tidak sampai semua. Ini pasti swing low-nya. Ini swing high-nya bisa digeser ke sini. Maka dia baru geser ke sini. Swing low. Dan oke. Selesai. 4 kita, kondisi terakhir adalah demikian. Ini adalah 4 swing high dan swing low kita. Kalau kita tarik premium discount maka seperti ini. Itu nantilah. Tidak usah. Oke. Ini hasil akhirnya H4. Kita screenshot. Kita taruh di sini saja. Sebagai screenshot. Oke. Selanjutnya kalau kita dari D1 ke H4. Kita mulai lagi. Kalau kita mulai dari daily. Kita bersihkan. Nah, kalau kita mulai dari daily, kita coba ATR-nya tadi kali 2 saja. Kalau di H4, tadi kita memakai 21, maka di daily, kita bisa memakai kali 2 saja. 2 pips. Kita mulai dari sini aja. Tidak usah terlalu jauh ke belakang. Ambil titik ini.
low terakhir di sini. Dia break, ini apakah 42? Oh iya. Swing high, swing low, swing low, swing high. Kita dapat daily swing kita. Ini adalah daily swing. Dan kita bisa mengambil dari swing low terbaru. Dari sini kita ambil, kita mapping untuk H4-nya. H4-nya kan tadi 21. Nah, seperti biasa rulesnya, kita coba cari swingnya yang terakhir. Anggaplah 21 ya. Ini swing yang terakhir. Oke. Kemudian lanjut mapping seperti biasa. Kalau kita lihat tuh alurnya, hasil akhirnya sama. Saya bisa jamin hasilnya sama. Ini kan kurang lebih hasil yang tadi. Nah, sampai hafal. Inilah H4 swing high dan swing low. Save. Nah, kita ketemu sama hasilnya. Sekarang case yang lain, kita mulai dari weekly. Kita uji kasus untuk mulai dari weekly. Kita coba bersihkan. Weekly kita pakai patokan. Saya tidak pernah menghitung swing untuk weekly ya. Atau kita tidak usah hitung, kita lihat saja kira-kira. Weekly mulai dari sini lah, anggaplah. Anggaplah swing low terakhir dari sini. Weekly break ke bawah. Ini kita pindah saja supaya tidak terlalu jauh. Nah, dari weekly kita ketemu swing high weekly-nya di sini, swing low weekly-nya di sini. Kita turun ke daily. Dari daily kita pakai tadi patokan 42. Nah, nih. Oh, ini tidak sampai 42. Ini sampai, anggaplah swing high daily di sini.
break. Maka kita turun ke H4-nya. Nah, dari H4-nya 21 pips. Ya, kurang lebih. Nah, ketemu hasil akhirnya inilah H4 swing low dan H4 swing high. Jadi kalau kita screenshot, ini dari weekly. Kalau kita screenshot sama hasilnya. Swing H4-nya segini. Oke, kita coba mapping kalau kita memakai M15. M15 itu kurang lebih setengahnya dari H4, kurang lebih 0,4. Pakai 10,5, 11 pip, 12 aja lah coba. Kira-kira saja. Sihkan. Nah, kira-kira saja ambil dari ini ya misalkan. Nah, bagaimana progres mapping teman-teman? Apakah sudah secepat ini? Di sini kita banyak melakukan study case. Nah, teman-teman di waktu weekend luangkan banyak waktu untuk lakukan hal-hal seperti ini supaya tahu. Ini candle news kalau yang teman-teman mengikuti. Kalau nggak salah news CPI ya. Kalau ini menggunakan persentase, ini setengahnya aja di sini nih. Ini hanya kurang lebih 25% ya kurang lebih ya. Jadi kalau teman-teman memakai persentase base yang tadi 30 nih belum dihitung swing itu. Itu yang tadi saya bilang kelemahan tadi, kalau terlalu besar news dan harganya nggak balik-balik, susahnya di sana. Saja. Cari yang 12 pips mana? Mapping secara cepat. Teman-teman sudah secepat ini? Kalau ada video, oh 1 kali mapping sekian lama.
Ya, karena kita mapping ini mapping pertama kita dari clear, otomatis tentunya akan lama. Tapi kalau sudah tinggal melanjutkan, ya seharusnya hanya beberapa detik saja melanjutkan hasil mapping. Cukup panjang. Dua 12 pips di sini. Oke. Ini apakah close? Ada yang close di atas. Nah, ini khusus case ini kita mapping M15-nya cukup jauh. Swingnya besar. Kita coba screenshot. Nah, bahkan kalau kita lihat swing dalam case ini, swing H4 dan swing M15-nya sama. Jadi kita bisa melihat ya, walaupun kita multiple time frame analisis, mapping, ataupun kita hanya memakai satu time frame, ataupun bahkan time frame yang berbeda, itu hasilnya kurang lebih sama. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Walaupun ada perbedaan di time frame yang dipakai, ataupun jenis analisanya, multiple time frame apa tidak, tapi selama kita mengikuti rules yang kurang lebih hampir sama, maka hasil akhirnya sama. Kita coba case lain. Nah, mengenai titik start mapping ini saya kira sudah kita bahas juga di yang tadi ya. Jadi tidak perlu kita buat study case. Videonya akan terlalu panjang. Kita langsung saja study case untuk pullback. Yang pertama, kita coba langsung saja kita buat perbandingan antara 4 ini ya. Yang pertama kita pakai fix pips. Sekarang kita coba pakai pair yang umum saja, pair sejuta umat Euro USD. Kita pakai fixnya, saya kurang tahu untuk Euro USD ini sebaiknya berapa. Ya kita asal kita coba pakai 100 ya coba. Kita pakai H4 saja, tidak usah multiple time frame dulu. Nah, untuk titik awal startnya, wah bearish terus ya. Terlalu lama kalau kita mapping dari titik swing high. Kita mapping dari sini saja. Swing low terdekat yang nampak. Ini 100, apakah 100 pips? Oke. Swing high, swing low, swing high lagi. Apakah mapping bagi teman-teman membosankan? Kalau saya seru melakukan mapping ini. Kita perlu adakan lomba mapping. Tercepat dapat hadiah dan paling akurat. Sampai 100. Kita buat turnamen mapping SMCI. Harusnya seru.
high, swing low, strong high, strong low. Oke. Ini untuk H4 swing low, H4 swing high. Untuk fix pip 100. Save, kita paste, kita buat perbandingan. Lanjut, pilihan kedua kita buat berbasis persentase. Clear dulu. Persentase ini anggaplah kita memakai 50% saja, coba ya. Memudahkan. Pullback yang valid apabila sudah 50% atau 50% valid. Oke. Saya belum pernah memakai persentase base, jadi maafkan kalau speednya melambat. Kita sudah menembus. Dari sini tarik ke kalau kita memakai 50%, dia harus pullback sampai 50% baru valid. Di sini baru valid. Oke. Kita buat teks saja ya. 50% valid pullback. Lanjut. Ini udah 50% lebih. Nah, kalau seperti ini, kalau dia 50% tidak balik-balik. Ini nggak balik. 50% itu terlalu banyak sih memang. Oke. Ini adalah swing high dan swing low kalau 30%. 50%. Save. Kita kirimkan. Berbeda ya. Lanjut. Fibonacci ratio. Fibonacci anggaplah kita pakai coba pakai 38,2. %. Pullback. Nah, mesti set Fibonacci. 0,382 seperti itu seharusnya. Valid.
Saya jadi jauh lebih lambat lagi nih. Lihat. Ini belum break di sini, nggak valid, tidak valid, baru ini yang valid. Oke, ini baru pullbacknya. Ini tarik ke atas, valid pastinya. Tidak valid. Nah, 30% pun tidak valid. Ini tidak, ini 38 pun tidak ada yang valid ini. Bukan swing semuanya. Jadi hasilnya seperti ini. Sementara 4 swing low, 4 swing high. Nah, ini yang berbasis persentase ini seperti ini. Kadang dia pullbacknya itu dekat. 50% sama 38,2 sama. Tapi kalau pakai fix itu beda. Gitu. Ada pilihan apa lagi? Sudah kita coba. Kalau fix demikian, persentase sekian, Fibonacci demikian, ATR sekian. Nah, kita coba pakai yang lebih ekstrim mungkin ya. Anggaplah kita mau memakai coba pakai patokan dari mentor saya, 4 itu 40 pips. Kecil sekali. Tapi kita coba. Mari kita coba. Tentunya akan sangat agresif. Pasti dapat. Kalau 40 semakin kecil maka dia akan sangat sensitif. Mungkin kalau teman-teman yang tipenya memang menganggap pergerakan tren itu sangat sensitif, ya ini mungkin cocok untuk teman-teman. Baru close break di sini. Nah, karena saking kecilnya, maka ini
Bisa satu jadi satu candle nih. Kadang terlalu sensitif juga orang baik. Candle-nya terlalu sensitif. Menurut saya hasilnya akan berbeda ya kalau terlalu swingnya terlalu banyak seperti ini. Mana lagi? Apakah teman-teman pernah menggunakan pips sekecil ini? Baru break. Oke. Inilah hasil akhir swing high ini di sini saja. Kita bandingkan. Kalau persentase sama dengan persentase. 100 pips hasilnya sama dengan 40. Ya sama. Jadi kita bisa lihat ya, kita pakai ekstrim juga hasil akhirnya sama, swing high dan swing low-nya seperti demikian. Jadi ya itu tadi. Pada akhirnya hasil akhir mapping itu kurang lebih akan hampir sama. Ini kalau kita tarik premium versus discountnya kurang lebih seperti itu. Dan kita seperti biasa dari sini kita mapping area SND-nya mana. Dan ini tidak ada yang menarik ya di H4. Waktu itu ada yang pernah request untuk mapping di oil. Kita coba ya. Tidak usah tarik jauh-jauh ya, kita sudah mapping terlalu lama. Kita pakai ATR. $3.300. 3.300 2475 berarti 20.500 atau 2.500 atau 250. Mulai dari sini aja ya, coba ya. Ini 2.500 atau berapa lah. Sebenarnya sama. Semua market kalau kita sudah tahu perlakuannya sama. Nah, simple itu. Mapping dibuat mudah. Kita enjoy mapping. Langsung saja.
kalau mau ini 2500 ya. Oke, tarik ke sini. Dia break ke bawah di titik ini. Geser. Ya break ke atas, dia break ke bawah, dan inilah swing high dan H4 swing high dan H4 swing low untuk oil. Oke. Simple. Jadi untuk semua market perlakuannya sama. Sekarang kita coba latihan untuk internal structure ya. Nah, dari titik ini kita bisa melihat, ini kita coba mulai dari sini ya, internal high. Dan karena ini inside bar, maka ini adalah internal low-nya. Nah, kemudian ya break ke atas dan break terus. Jadi ini masih break dan masih break, maka internal high dan low-nya segini. Lanjut. Nah, karena internal low sudah di break, seharusnya di sini kita kalau mau marking, ini adalah titik change of karakternya. Kan ini dari tadi emboss ke atas. Nah, ini sini kalau mau kita marking, sini adalah change of karakter kita. Karena low-nya sekarang mengikuti. Nah, ini apakah inside bar? 2821. Oh ya, ini low terus. 2821, 2821. Nah, coba. Nah, ini inside bar. Karena inside bar, maka internal high-nya mengikuti. Ini dia break ke atas, maka sekarang jadi seperti ini internal high-nya. Turun. Turun. Gagal break. Ini sedikit ambigu. Inside bar, inside bar. Kita sudah lama tidak latihan internal. Ini masih break. Ya ke atas.
dia break ke atas. Internal low-nya juga mengikuti. Inside bar. Tipis sekali. Lalunya mengikuti, high-nya hampir sama. 7477. Nah, ini ke atas. Internal high. Ini saya tidak marking semua change of character ya. Kita hanya menandai internal high dan low yang terbaru. Tetapi di sini internal kita lihat tadi alurnya ini kurang lebih ya. Ke bawah, internal high, break, 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 ke bawah terus. Kemudian dia gagal break ke bawah lagi, melainkan dia break ke atas. Jadi di sini internal high-nya akan mengikuti. Nah, di titik ini dia terjadi change of character. Ya. Nah, saya sudah berkali-kali bilang sebenarnya kita tidak perlu marking tiap pergerakan internal structure yang ada. Change of character ini kan kalau di kita berkaitan dengan internal structure. Nah, itu tidak perlu marking tiap change of character yang ada. Kita hanya pakai untuk entry saja. Si break. Gagal break, maka internal low-nya akan mengikuti. Ya. Nah, ini kan dia ke atas. Ordernya ke atas. Jadi udah ke bawah, dia change of character ke atas. Pull back dan dia mondar-mandir. Nah, malah dia break ke bawah. Nah, sebetulnya kalau mau ditandain, ini merupakan change of character juga aslinya. Cuman balik lagi, kita akan pusing kalau kita menandai semua yang ada. Internal high-nya langsung mengikuti inside bar yang terbaru. Ini ya alurnya. Break, 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 gagal break. Kemudian pull back ke atas, terus break, break, break. Nah. Ke atas, maka terjadi lagi change of character. Banyak kan dan pusing. Ini hanyalah latihan. Di real chartnya tidak perlu marking seperti ini.
tembus ke atas, internal high di sini, internal low-nya jadi begini. Break ke atas, gagal break, terjadi inside bar di sini. Baru dia break ke atas. Jadi ketika dia ini kalau break terus, internal high-nya mengikuti terus. Ketika dia gagal break lagi, maka sudah mulai lihat break ke bawah. Ketika break ke bawahnya cukup, dia break ke atas lagi, maka internal low-nya kita geser. Mungkin untuk menjelaskan ke rules-nya agak sulit, harus praktek. Nah, ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, ini kan. Break, 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 gagal break, mulai pullback di sini, pullback internal. Lagi. Nah, dia malah ke bawah. Nah, di sini nggak apa-apa, dia bergerak terus, nggak apa-apa, muter-muter. Kita tidak perlu menggerakkan internal yang ada. Nah, di sini kita kan tadi lihat ya alurnya begini. Minor emboss ke atas lagi, muter-muter ke bawah. Nah, dengan demikian berarti terjadi lagi change of character di sini. Nah, internal high-nya sedikit membingungkan. Break, inside bar, break ke atas. High-nya berapa sih? 80 ya, sama. Oke. Pullback. Lihat ya. Nah, lihat di sini break ke bawah, break, kemudian gagal break ke atas. Kemudian, nah ini karena break atas bawah, nggak usah pusing. Ini dia masih pullback lagi ke atas, baru ke bawah. Yang di break apa? Internal low-nya. Internal low-nya kita geser. Internal high-nya mengikuti. Seharusnya di inside bar yang ini, akan tetapi ini ternyata lebih tinggi. Jadi kita ikuti yang terbaru. Atas lagi nih. Kan tadi alurnya emboss ke bawah. Emboss lagi ke bawah. Nah, akan tetapi di break ke atas, maka internal high-nya akan mengikuti dan terjadi change of character di sini. Internal low-nya akan mengikuti yang terbaru. Ini ada inside bar, tapi break ke bawah dan segini. Nah, break. Break. Pullback. Break lagi. Emboss. Ya kalau mau nandain ini emboss. Kalau mau lengkap boleh ditandain untuk latihan. Emboss. Terlalunya inside bar, tapi dia break. Geser. Break.
break lagi ke atas, emboss lagi, lalunya mengikuti. Nah, break ke bawah kan, oh sorry, ini, nah ini agak, karena ini dia break atas bawah, jadi sebenarnya agak ambigu. Nah di sini agak fleksibel ya, bisa subjektif. Nah bagi saya ini sedikit menarik. Pullback ke bawah, ke bawah. Nah, ini dia break atas bawah. Internal high-nya sudah pasti di sana. Ya, untuk sementara saya belum mengkategorikan ada change of character ya. Jadi internal high dan low-nya di sini. Kalau kita mau lengkap, ini adalah H4 internal high. Ini adalah H4 internal low. Ini adalah H4 emboss. H4 emboss. Ini adalah H4 change of character. Kalau dia candle selanjutnya break, maka ini terjadi H4 bearish change of character. Kalau mau lengkap nih H4 bullish change of character. Gitu. Semoga nggak pusing ya. Nah, kita ini kan chartnya masih rapi. Kita coba kalau di M1. Ini alurnya. Break, internal high. Coba replay. Sama. Empat internal low. Empat internal high. Sama persis. Kita coba menandai, oh bukan H4, M1 emboss. Break ke atas. Nah, karena dia udah ke atas, kemudian dia break ke bawah, maka terjadi M1 bearish change of character. Oke. Inside bar. Nah, setelah dia ke atas, emboss ke atas, change of character ke bawah, ke atas lagi. Di sini terjadi M1. Ini kita bener-bener detail step per step dan aslinya tidak perlu seperti ini. Lalunya mengikuti.
Ini break ya. Oh nggak sama persis mas. Inside bar. Oke, turun lagi. Bearish. Semoga teman-teman tidak bingung ya. Karena ini ke atas, ini dia break. Keterangan lainnya masih di sana. Oh, inside bar. Nah, bullish lagi. Bisa karakter di mana-mana ya. Oh, change of karakter lagi. Ya sedikit chaotic ya. Ini emboss M1 emboss. Karena sama ini aja. Low-nya sama, internal low-nya ganti. Di sini. Kemudian dia break ke atas lagi. Kalau mau di marking M1 emboss. Lalu di sini. Mantap. Sekarang 16,97. Oke. Sama persis ya. Ini kita tahu awalnya di sini tadi break ke atas, berarti M1 bullish change of character. Ini karena sama semua, jadi kita ambil ini aja. Break inside bar. Jadi di sini
di sini ada M1 emboss di sini. Internal low-nya mengikuti dengan inside bar yang ini. Low mengikuti internal high di sini. Ini kita adalah emboss. Selesai. Inilah M1 internal high dan M1 internal low. Sebenarnya kalau teman-teman mau, nah, M1 emboss, kalau kita mau marking multiple time frame, M1 emboss itu merupakan S5 break of structure. M1 internal low itu sama dengan S5 swing low. M1 internal high sama dengan S5 swing high. Ini kalau mau di marking internal high, internal low juga bisa, tetapi ya jelek sekali chartnya. Ini ya. Ya udah, tidak usah. Oke. Ini untuk latihan internal structure dan change of character. Karena masih banyak sekali yang masih salah untuk kurang tepat untuk internal structure. Memang sedikit lebih susah, dan ada terkadang yang beberapa case itu subjektif, jadi bisa beberapa pandangan. Dan seperti yang saya sering bilang, cukup tandai change of character saja, marking change of character saja di kondisi terbaru, yaitu biasanya untuk entry. Sebagai contoh misalkan ini ya, kita bersihkan saja. Contoh, kita lihat yang mau. Anggaplah kita marking demand area di sini ya. Kita punya demand. Nah, area masuk ke area ini M15 supply. Nah, ketika harga masuk, pasang alert misalkan di sini ya. Nah, kita lihat apakah terjadi change of character. Kita lihat alurnya, ini break terus, belum. Ini internal low, internal high, internal low di sini, internal high, kemudian terjadi change of character. Nah, kalau rulesnya adalah change of character M1, ini kenapa chartnya begini? Ini adalah M1 bearish change of character. Nah, kalau mengikuti rules, kalau mau entry di sini tinggalan. Jadi cuman seperti itu aja. Harga masuk ke area, tunggu change of character ataupun tunggu wake off. Kalau kita marking wake off, preliminary supply, buying climax, tidak ada sign of weakness, uptrust, dan di sini uptrust after distribution, sign of weakness di sini. Ini tes ya, tes sign of weakness. Jadi begitu penggunaan untuk internal structure dan change of character, cukup demikian. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Kita belajar mengenai pullback dan mengenai internal structure latihan, merefresh.
Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.